Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kadang Saat Farm. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Yuk, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, saudara. Nah, kemarin kan saya sudah menceritakan ya, Lur. Sudah bikin video tentang ukuran selah lantai, khususnya untuk breeding yang perlu diperhatikan, Lur. Waduh, zemane gulung. Yang perlu diperhatikan karena apa? Karena jika celah lantai yang terlalu renggang, maka berakibat fatal kepada cempe kita, biasanya terjepit kakinya, Lur, dan kakinya itu bisa patah. Dan yang bagi kalian yang belum menyimak videonya, itu videonya ada di sebelah kanan atas, silahkan diklik, tapi nanti ya, Lur, setelah video ini. Jadi di video ini saya juga akan berbagi cerita ya, atau berbagi pengalaman tentang palung pakan ini, Lur, tentang ketinggian palung pakan, Lur. Ukuran standar untuk breeding palung pakannya ternyata itu ada sendiri, Lur. Beda dengan fattening. Pentingnya kita mengetahui ukuran tinggi palung pakan ini dari lantai, Lur. Dari lantai kandang ke tempat pakan ini, Lur. Karena apa? Karena biasanya peternak pemula hanya berpatokan pada Mbah Google, Lur. Seperti halnya saya juga sama, Lur, seperti itu. Jadi awal mulanya saya membuat kandang ini hanya melihat ukuran yang ada di Mbah Google ya, Lur, ukuran standar yang ada di Mbah Google, Lur. Jadinya ternyata salah kaprah, Lur. Sebenarnya bukan salah si Mbah Google-nya, tapi salah saya penerapannya, Lur. Karena itu ukuran untuk fattening atau penggemukan untuk kambing-kambing pejantan ya, Lur, bukan untuk breeding. Pertama awal saya bikin kandang ini, Lur, ini ketinggiannya sampai segini, Lur. Ini tinggi dari lantai kandang ke tempat palung pakan yang pertama ini 70 cm, Lur. Setelah ini kelar semua, terus saya masuki kambing, Lur. Saya isi kambing. Awalnya itu juga tidak ada masalah sebenarnya, Lur. Kambing makan secara normal. Tapi kelama-lamaan kambing udah ada yang bunting, Lur. Udah ada yang mulai bunting, itu bulan ketiga kalau nggak salah, Lur. Kambing mulai bunting dan saya perhatikan, Lur. Lah, ini besok cempenya gimana cara makannya gitu, Lur. Kan saya bertanya-tanya gitu kepada diri saya sendiri, Lur. Wah, besok ini cempenya nggak bisa ikut makan karena palungnya terlalu tinggi. Dan terus setelah itu hanya ada di angan-angan saya saja, Lur, dan itu nggak saya rubah, Lur. Masih di ketinggian yang 70 cm. Terus ketika itu ada kambing yang sakit, terus saya panggil mantri, Lur, atau dokter kewan. Nah, terus mantrinya datang ke sini, terus nyuntik yang sakit, terus ngomong ke saya, Mas, ini tempat pakannya ketinggian. Loh, ternyata sama kayak yang ada di pikiran saya gitu. Terus emang kenapa, Pak, kalau tinggi segini bukannya bagus? Iya, Mas, bagus untuk pejantan, tapi untuk betina kurang bagus karena bisa berakibat fatal, Mas. Ntar kalau seketika dia mau lahiran biasanya kena yang namanya broyong, Lur. Bisa dilihat ya, broyong seperti ini, Lur. Nih tampilannya, Lur. Nah, setelah itu langsung saya rubah, Lur, menjadi seperti ini. Jadi saya rubah dari ketinggian yang 70 cm awalnya, saya rubah ke 50 cm. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kandang nih, peternak pemula yang seperti saya, itu kalau mau breeding, ya usahakan ketinggian palungnya segini lah, Lur, 50 cm saja. Jangan tinggi-tinggi karena ya untuk biar tidak ada resiko lah untuk kedepannya, Lur. Di samping itu untuk ketinggian 50 cm ini saya lihat sangat-sangat lepas. Karena si anak-anak kambing atau cempe ini bisa latihan makan itu ya usia sedini mungkin lah, Lur. Sedini mungkin sudah bisa memucuki godongnya, Lur, itu, Lur. Yang keutamaannya seperti itu, Lur. Oke, sampai segitu dulu video dari saya. Yang belum komen silahkan komen, yang mau tanya-tanya, dan jangan lupa kalau kalian suka tinggal like dan subscribe-nya ditunggu untuk teman-teman ya, Lur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Lur.